Halo, welcome back to my channel. Masih bersama saya Gary. Dan hari ini kita akan memasak sebuah hidangan khas dari daerah Manado, yaitu udang woku. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Yuk kita lihat cara memasaknya. Ya, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memasak udang woku. Yang pasti, kita perlu 1 kg udang yang masih segar. Lalu di sini ada banyak bahan-bahan yang kita butuhkan. Dan untuk lebih detailnya tentang berapa banyak bahan ini, silahkan lihat di description box ya guys. Nah, di sini kita butuh ada garam, kemudian ada gula juga, lalu ada bawang merah, kemudian ada jahe, ada daun jeruk, kemudian ada bawang putih. Nah, di sini bawang putihnya saya pakai 1 siung yang diiris-iris, lalu selebihnya akan kita pakai sebagai bumbu halus. Nah, lalu ada minyak goreng, kemudian juga ada cabai merah di sini cukup banyak kita pakai. Lalu ada menambah rasa pedasnya, kita bisa pakai tambahkan juga dengan cabai rawit ya. Lalu ada daun kunyit, kemudian ada serai, lalu ada tomat yang sudah dipotong dadu, kemudian juga ada pandan yang kita sudah iris-iris, kemudian juga ada daun kemangi untuk pelengkap rasa dan aromanya, lalu juga ada kunyit dan kemiri. Di sini kunyit dan kemirinya saya sudah kupas semua, sudah cuci, lalu disangrai. Nah, pertama-tama kita perlu buat dulu bumbu halusnya. Kita akan blender beberapa bumbu yang telah dipersiapkan tadi, yaitu pertama tadi jahe, kita bisa masukkan kemudian bawang putih, lalu juga masukkan bawang merah, dan kemudian masukkan juga serai. Nah, serainya di sini saya sudah geprek, kemudian saya bagi 3 karena cukup panjang sehingga bisa muat di blender ya. Nah, kemudian juga masukkan daun jeruk bersama dengan kemiri dan juga kunyit. Nah, daun jeruknya di sini karena kita akan blender semuanya, saya sudah iris, kemudian saya buang bagian tengahnya sehingga tidak menimbulkan rasa pahit ya ketika nanti sudah di blender. Kemudian jangan lupa juga masukkan garam beserta dengan gulanya. Nah, lalu ada juga daun kunyit yang kita juga akan hancurkan di dalam ini. Daun kunyitnya saya bagi-bagi sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam blender ya. Nah, lalu kita juga bisa masukkan cabainya semua, cabai merah maupun juga cabai rawit. Nah, di sini sebagai pengganti air untuk mempermudah proses penghancuran dalam blender ini, saya pakai minyak. Nah, jadi kita pakai semua minyak yang telah tadi kita sediakan, sehingga ketika proses masaknya pun kita bisa langsung menumisnya tanpa perlu tambah lagi minyaknya. Dan tentu dengan tidak menggunakan air, ini bisa membantu kita memasak dengan lebih cepat lagi. Nah, sekarang kita akan blender semuanya ya. Nah, ini dia bentuknya semua bumbu tadi yang sudah kita haluskan dalam blender ya. Nah, ini dia bentuknya setelah kita haluskan semua bumbunya tadi ya. Nah, pastikan semua bumbunya itu halus, tercampur dan di blender secara merata ya. Lalu sekarang kita bisa mulai panaskan wajan kita dengan api yang sedang cenderung ke kecil. Lalu kita bisa masukkan semua bumbu-bumbu halus tadi. Ingat, kita nggak perlu tambahkan minyak ya, karena tadi kita sudah pakai minyak ketika kita memblender semua bumbu halusnya. Nah, di sini setelah kita tuangkan ke dalam wajan, kita bisa tambahkan juga setengah gelas air putih ya, karena tadi bumbu yang kita haluskan itu cukup kental ya. Jadi kita bisa tambahkan air kembali untuk lebih mengencerkan bumbunya. Dan memang sebenarnya bumbu woku itu sendiri juga hasilnya lebih basah ya, lebih berair. Nah, setelah kita tambahkan air seperti ini, kita bisa kemudian lanjut lagi mengaduknya. Terus mengaduknya secara merata sehingga tercampur semua air dan juga bumbunya. Nah, setelah semuanya tercampur merata, kita bisa masukkan
irisan daun pandan tadi, kemudian juga ada potongan dari tomat yang kita sudah potong dadu tadi ya. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk lagi sampai kita melihat bahwa tomatnya tadi sudah mulai hancur, sudah mulai menyatu dengan bumbunya. Nah, kemudian aduk lagi, dan ketika bumbunya kita lihat sudah mulai mendidih seperti ini ya, saya ada tambahkan kembali 3 sendok gula pasir ya, karena tadi saya sudah rasa sedikit bumbunya ada sedikit asin, sehingga kita bisa tambahkan kembali gula 3 sendok untuk menyeimbangi rasa asinnya. Setelah kita aduk kembali, kita bisa koreksi rasa, dan kita bisa lihat jika bumbunya sudah matang ya, kita bisa masukkan 1 kg udang yang telah tadi kita siapkan. Nah, sebagai catatan, udang ini sebelumnya tadi saya sudah kasih bumbu sedikit, yaitu garam dan lada sedikit saja untuk perasa ya. Kita masukkan semuanya ke dalam wajan udangnya. Dan kita aduk sampai udangnya matang. Setelah kita melihat bahwa udangnya sudah mulai matang, kita bisa masukkan semua daun kemangi yang tadi kita sudah siapkan. Dengan adanya penambahan daun kemangi, ini bisa menambah cita rasa dari bumbu woku kita, dan tentu juga menambah aroma yang khas dari daun kemangi ini sendiri. Kemudian setelah kita tambahkan daun kemangi, kita bisa aduk kembali rata semuanya sekitar 1-2 menit kemudian. Lalu kita bisa matikan api dan kita siap untuk plating. Untuk platingnya, saya sudah menyiapkan daun seledri yang saya cincang kasar, dan saya akan letakkan di atas hidangan udang bumbu woku ini sebagai pelengkap dan supaya memperindah penampilan dari makanan kita. Nah, ini dia hidangan kita, udang bumbu woku, makanan khas Manado. Selamat menikmati.